Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Mulyana Diva Hartono, nomor absensi 17 dari kelas 11-10. Sebagai seorang petani miskin di pedalaman Tiongkok, saya merasakan banyak hal, seperti penderitaan, kesengsaraan, yang memang saya rasakan ketika saya menggarap tanah dari tuan tanah. Tanah itu bukan milik saya. Ketika semua tanah itu memang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian juga saya merasakan banyak sekali masalah perekonomian, seperti inflasi yang terjadi, pajak dan pungutan yang terus-menerus dibebankan kepada kami sebagai petani miskin. Kemudian suatu hari mereka datang, yaitu pihak Kuomintang dan juga Partai Komunis Tiongkok, datang ke desa kami untuk meminta dukungan. Pada saat itu kami bingung, apa yang ingin kita pilih. Kan tapi banyak juga pertimbangannya. Di sini kami sebagai Partai Kuomintang, yang mana merupakan Partai Nasional Tiongkok, mendukung dan membela suatu pemerintahan yang sah. Kemudian kami juga menginginkan untuk mempersatukan Tiongkok menjadi satu, sebagaimana cita-cita dari Sun Yat-sen. Selain itu, kami juga melawan Partai Komunis karena kami menganggap bahwa Partai Komunis merupakan suatu hambatan bagi kita. Sedangkan mereka dari kaum komunis, mereka memiliki janji-janji. Mereka memberikan janji-janji itu terhadap petani seperti penghapusan tuan tanah, mulai dibagikannya tanah-tanah, dan juga mereka juga memberikan hak kepada petani sehingga para petani mungkin akan berharap kepada mereka. Dari kedua kelompok tersebut, mungkin tiap kelompoknya memiliki positifnya masing-masing atau keunggulannya masing-masing. Tetapi jika kita telusuri lebih dalam lagi, bahwa di saat kepemimpinan KMT banyak terjadi korupsi, banyak juga dari kami yang sengsara. Sedangkan PKT selalu memberikan harapan kepada kami, dan hal tersebut juga berjalan dengan baik. Menurut kami lebih mendukung Partai Komunis Tiongkok dikarenakan kami mendapatkan banyak harapan di sana. Dan mungkin alasannya akan kami jelaskan lebih lanjut. Awalnya kita juga bingung mau pilih PKT atau KMT. Tapi kami lebih cenderung ke PKT karena mereka jauh lebih dekat dengan kami. Mereka bisa membaur dengan rakyat-rakyat seperti kami. Akan tapi bukan berarti dengan memilih PKT tidak ada hal yang kami takuti. Kami juga memiliki trauma. PKT ini sayangnya bersifat radikal dan juga dengan kekerasan. Jadi kita khawatir, akan tapi kita tetap mendukung PKT karena kami merasa bahwa kalau kita throwback ke zaman-zaman Perang Saudara ke-1, pada saat Perang Saudara ke-1 rasanya semuanya pecah. Tiap daerah memiliki wilayah masing-masing dan memiliki pemimpinnya masing-masing. Mereka juga saling berebut kekuasaan. Bahkan PKT dan KMT juga pecah. Banyak hal yang kita rasakan di sini. Kita merasakan kemiskinan struktural, yang mana kita hanya hidup dari tanah yang bahkan bukan milik kita. Banyak hutang, kemudian juga banyak penindasan sosial, yang mana kita nggak memiliki suatu kepastian hukum, nggak ada perlindungan bagi kami. Selain itu, kita juga dirampas, ditindas, melelahkan banget. Tapi PKT memberikan harapan bagi kami. Mereka benar-benar mengembalikan tanah-tanah yang bukan seharusnya diambil oleh pihak tertentu. Mereka mengembalikan itu kepada kami. Kemudian juga mereka memberikan hukum yang pasti bagi kami sehingga kami merasa terwakili. Sedangkan Partai Kuomintang, mereka hanya terfokus pada keinginan dari kelompoknya sendiri, sesuai dengan cita-citanya mempersatukan Tiongkok. Dan juga mereka menganggap bahwa Partai Komunis ini adalah suatu ancaman bagi Kuomintang. Kemudian banyak juga terjadi pembantaian massal yang dilakukan oleh Kuomintang. Dan kami merasa bahwa mereka juga tidak dekat dengan kami. Lalu, mari kita masuk ke periode kedua, yaitu pada saat Jepang masuk ke Cina dan juga pada saat Long March sekitar tahun 1937 hingga 1945. Kami sebagai rakyat kecil di sini bahkan sampai berpikir, apakah kami hidup itu untuk sengsara? Apakah memang hidup kita selalu ditindas?
pada saat peristiwa Nanking, ketika kita sudah menyerah pada pihak Jepang, bahkan kita tetap diserang. Nah, kemudian Kuomintang, mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang luar negeri. Tapi bantuan itu nggak sampai ke kita. Sedangkan partai komunis, mereka selalu ada pada pihak kita. Jadi istilahnya seperti PKT ini selalu ada dari bagian kita. Pada saat ini, kami tahu bahwa PKT dan KMT bersatu kembali untuk melawan Jepang. Walaupun mungkin KMT setengah hati ya untuk bersatu dengan PKT. Tapi kami merasakan suatu hal yang sangat berbeda di antara keduanya. Di wilayah PKT, saya merasa bahwa di situ mereka benar-benar mempertahankan pedesaan dan mereka terus-menerus bisa meningkatkan kepercayaan para petani. Sedangkan di wilayah KMT terus-menerus terjadi inflasi, kemudian banyak permasalahan ekonomi yang terjadi di sana. Kemudian, mari kita masuk ke periode ketiga, yaitu pada saat Perang Saudara Kedua sekitar tahun 1945 hingga 1949. Nah, di periode ini PKT dan KMT kembali pecah. Mungkin berdasarkan ideologi aja mereka udah beda ya, yang satu nasionalis, yang satu komunis. Akan tetapi Kuomintang tuh terus-menerus merasa bahwa PKT ini merupakan ancaman bagi mereka, dan mungkin karena sifat egoisnya mereka juga. Pada masa ini, PKT tuh bener-bener yang kayak apatis dan inflasi pun terus-menerus meningkat. Dan juga kayaknya mereka udah gak kuat deh sama kita. Sedangkan PKT, mereka terus-menerus mengalami kemajuan. Mereka mengalami reformasi agraria yang benar-benar kami merasa beruntung banget ada mereka. Dimana tuan tanah itu dibasmi, terus tanah-tanah yang dirampas oleh tuan tanah itu dikembalikan. Kemudian hak-hak kami juga mulai dianggap pada saat itu. Banyak hal yang kami merasa tuh benar-benar yang kayak wow, PKT. Hingga sebenarnya kami sebagai rakyat kecil dan mungkin petani-petani kecil seperti kita menjadi tulang punggung dari terjadinya revolusi Cina. Kemudian harapan kami di masa depan yaitu semoga setelah ini tidak ada lagi terjadi penindasan terhadap kaum-kaum kecil. Tidak ada lagi kelompok yang memang hanya mementingkan kelompok-kelompok itu saja. Dan juga semoga praktik dihapusnya sistem tuan tanah ini akan terus berlaku hingga suatu saat nanti. Dan saya berharap bahwa hak-hak kami semua, mau itu dari rakyat kecil ataupun para bangsawan, semua rata dan kami itu harus didengar. Kami memiliki hak masing-masing, hak bersuara, hak berpendapat, dan perlindungan hukum pastinya. Sebelumnya terima kasih, saya Hana Mulyana Diva Hartono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.